Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di channel Safara Jiwa, tempat kita berbagi, belajar, dan tumbuh bersama dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sering ditanyakan banyak orang, yaitu hukum karma. Apa sih sebenarnya karma itu? Mungkin Anda sering mendengar kata karma, tapi tahukah Anda bagaimana hukum ini sebenarnya bekerja dalam hidup kita sehari-hari? Benarkah semua kejadian dalam hidup kita adalah hasil karma? Dan yang paling penting, bagaimana cara kerjanya? Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan kata karma. Ada yang mengartikannya sebagai balasan atas perbuatan. Ada pula yang menganggapnya sebagai takdir. Namun, mari kita pahami bersama bahwa karma bukanlah hukuman, melainkan sebuah hukum alam universal yang bekerja dengan sangat adil dan presisi. Sama seperti hukum gravitasi, ia selalu ada dan berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Apa itu karma? Banyak orang mengira karma itu seperti hukuman dari semesta. Kalau kita berbuat jahat, kita akan langsung kena batunya. Tapi sebenarnya, karma jauh lebih dari itu. Secara sederhana, karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti aksi atau tindakan. Jadi hukum karma pada dasarnya adalah hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sekecil apapun itu, adalah benih yang akan tumbuh dan menghasilkan buahnya sendiri di kemudian hari. Ibarat menanam benih. Jika kita menanam benih mangga, maka kita akan memanen buah mangga, bukan buah apel. Begitu pula dengan karma. Penting untuk diingat, karma itu bukan hukuman. Semesta tidak menghakimi kita. Sebaliknya, karma adalah mekanisme alami semesta untuk membantu kita belajar dan berkembang. Bayangkan seperti cermin yang memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Jika kita memancarkan kebaikan, kebaikan akan kembali. Jika kita memancarkan energi negatif itu pun akan kembali kepada kita. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diubah atau dipelajari. Jika kita menebar benih kebaikan, seperti kasih sayang, kejujuran, atau membantu sesama, maka kita akan menuai hasil yang indah, berupa kebahagiaan, kedamaian, dan keberuntungan. Sebaliknya, jika kita menebar benih negatif, seperti kemarahan, kebencian, atau menyakiti orang lain, maka kita pun akan menuai konsekuensi yang sepadan. Ini bukan tentang hukuman, melainkan tentang pembelajaran. Karma adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dalam perjalanan spiritual kita, ada 3 jenis karma yang perlu kita pahami dengan penuh kasih. Pertama, karma pikiran. Setiap pikiran yang kita miliki membawa energi. Ketika kita berpikir dengan penuh cinta dan kasih sayang, kita menarik energi positif. Sebaliknya, pikiran negatif akan menarik pengalaman yang kurang menyenangkan. Ini bukan berarti kita harus sempurna. Ini tentang kesadaran dan niat untuk selalu memilih pikiran yang lebih baik. Kedua, karma perkataan. Kata-kata kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah doa yang kita kirimkan ke alam semesta. Kata-kata yang lembut dan penuh dukungan akan menciptakan harmoni, sementara kata-kata yang kasar akan menciptakan ketidakseimbangan. Ketiga, karma tindakan. Ini yang paling mudah kita lihat dan rasakan. Setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah benih kebaikan yang akan tumbuh dan berbuah di masa depan. Dan setiap tindakan yang merugikan orang lain akan menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana karma bekerja dalam hidup kita? Mari kita lihat bagaimana hukum karma ini bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karma tindakan fisik. Ini yang paling jelas. Jika Anda menolong orang lain dengan tulus, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pertolongan juga di saat Anda membutuhkannya. Sebaliknya, jika Anda menyakiti orang lain, cepat atau lambat,
Anda akan merasakan konsekuensinya. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama persis, tapi bisa jadi dalam bentuk rasa sakit emosional atau kesulitan dalam hubungan. Karma kata-kata. Pernahkah Anda merasa lebih baik setelah mengucapkan kata-kata positif kepada orang lain? Atau sebaliknya, merasa bersalah setelah melontarkan kata-kata kasar? Kata-kata memiliki energi. Kata-kata yang membangun akan menarik hal-hal positif. Sementara kata-kata yang destruktif akan menciptakan gelombang energi negatif yang bisa kembali kepada kita. Karma pikiran dan niat. Ini adalah level yang lebih halus tapi sangat powerful. Bahkan sebelum kita bertindak atau berbicara, pikiran dan niat kita sudah menciptakan energi. Jika kita terus-menerus memendam pikiran iri, dengki, atau marah, energi negatif ini akan memengaruhi kondisi batin kita dan menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Sebaliknya, pikiran positif, rasa syukur, dan niat baik akan membuka pintu untuk kebaikan. Coba kita ambil contoh. Anda melihat seseorang kesulitan membawa barang belanjaannya. Jika Anda memilih untuk membantunya dengan tulus, tindakan positif, Anda mungkin akan merasa senang dan puas. Di kemudian hari, Anda mungkin akan mendapatkan bantuan tak terduga saat Anda sendiri dalam kesulitan. Ini adalah salah satu bentuk karma yang bekerja. Sebaliknya, jika Anda sering menunda-nunda pekerjaan, tidak disiplin, dan sering membohongi diri sendiri, tindakan negatif. Jangan heran jika Anda sering menghadapi hambatan dalam karier atau keuangan. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi langsung dari benih yang Anda tanam. Salah satu hal yang sering membuat kita bingung adalah waktu karma bekerja. Mengapa kadang karma terasa begitu cepat, tapi kadang butuh waktu lama? Sahabat jiwa, karma bekerja seperti benih yang ditanam. Ada benih yang cepat tumbuh, seperti kangkung yang bisa dipanen dalam seminggu. Ada juga benih seperti pohon jati yang butuh puluhan tahun untuk berbuah. Yang penting adalah kita memahami bahwa setiap energi yang kita berikan tidak akan pernah hilang. Alam semesta memiliki waktu yang sempurna untuk mengembalikan setiap kebaikan kita. Tugas kita adalah tetap konsisten dalam berbuat baik, tanpa mengharapkan balasan yang segera. Dan ingat, karma tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Kita membantu orang dengan uang, mungkin karma kembali dalam bentuk kesehatan. Kita memberikan dukungan emosional, mungkin karma kembali dalam bentuk kesempatan baru. Bagaimana kita bisa secara sadar menciptakan karma positif dalam hidup kita? Ini adalah bagian yang paling indah, sahabat, karena kita semua memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mulai dari yang kecil. Senyuman yang tulus kepada orang asing, mengucapkan terima kasih dengan hati, atau membantu orang tua menyeberang jalan. Kebaikan tidak perlu besar untuk menciptakan gelombang positif. Praktikan kebersyukuran. Setiap pagi, luangkan waktu untuk berterima kasih atas semua berkah dalam hidup Anda. Energi syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Berikan tanpa mengharapkan. Ketika kita memberikan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan, kita menciptakan karma yang paling murni dan kuat. Maafkan dengan tulus. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Memaafkan adalah cara kita membebaskan diri dari energi negatif dan membuka ruang untuk kebaikan masuk. Berbicara dengan penuh kasih. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri kita, apakah kata-kata ini akan menyembuhkan atau melukai? Pilih kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Bagaimana jika kita merasa terjebak dalam siklus karma negatif? Jangan khawatir, sahabat. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Akui dan terima. Langkah pertama adalah mengakui kesalahan kita dengan rendah hati. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang mengambil tanggung jawab dengan penuh kedewasaan. Minta maaf dengan tulus. Jika tindakan kita telah menyakiti orang lain, mintalah maaf dengan hati yang tulus. Permintaan maaf yang tulus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan mengubah energi negatif menjadi neutral. Lakukan tindakan perbaikan. Jangan hanya minta maaf dengan kata-kata. Tunjukkan dengan tindakan nyata bahwa kita benar-benar berubah.
Ini yang disebut dengan karma yoga, memperbaiki kesalahan melalui tindakan positif, belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Tanyakan pada diri kita, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Pembelajaran ini akan mengubah karma negatif menjadi wisdom. Di era digital ini, karma tetap relevan dan bahkan menjadi semakin penting. Media sosial misalnya adalah cermin yang sangat jelas dari karma kita. Apa yang kita posting, bagaimana kita berinteraksi online, semua itu menciptakan energi yang akan kembali kepada kita. Karma digital. Setiap komentar yang kita tinggalkan, setiap konten yang kita bagikan, setiap reaksi yang kita berikan di media sosial adalah bentuk karma modern. Spread positivity, dan positivity akan kembali kepada kita. Karma konsumsi. Pilihan produk yang kita beli, makanan yang kita konsumsi, cara kita memperlakukan lingkungan. Semua ini adalah karma yang kita ciptakan untuk planet ini dan generasi mendatang. Karma profesional. Dalam dunia kerja yang kompetitif, integritas dan etika kerja kita adalah investasi karma jangka panjang. Kesuksesan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh akan lebih berkelanjutan. Hidup dengan kesadaran karma berarti hidup dengan mindfulness. Setiap saat kita memiliki pilihan, ingin menciptakan energi seperti apa di dunia ini. Ritual harian. Mulai hari dengan niat positif. Tanyakan pada diri sendiri, kebaikan apa yang ingin saya berikan hari ini? Dan akhiri hari dengan refleksi, energi apa yang telah saya ciptakan hari ini? Meditasi karma. Luangkan waktu untuk meditasi tidak hanya untuk ketenangan diri, tetapi juga untuk mengirimkan energi cinta dan kedamaian kepada semua makhluk. Ini adalah bentuk karma yang sangat indah. Komunitas positif. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga berkomitmen untuk hidup dengan karma positif. Energi kolektif dari komunitas yang baik akan memperkuat karma baik kita. Karma adalah salah satu hadiah terindah yang diberikan alam semesta kepada kita. Ia mengajarkan kita bahwa kita semua terhubung, bahwa setiap tindakan kita memiliki makna, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ingatlah, karma bukan tentang takut berbuat salah, tetapi tentang keberanian untuk selalu berbuat baik. Bukan tentang menunggu balasan, tetapi tentang kebahagiaan dalam memberi. Bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan yang terus-menerus. Mulai hari ini, mari kita jadikan setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan kita sebagai investasi untuk dunia yang lebih penuh cinta dan kedamaian. Karena pada akhirnya, dunia yang kita ciptakan adalah cermin dari siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih telah berbagi waktu dan energi Anda dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa tersentuh. Dan yang terpenting, praktikkan karma positif dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cinta dan kedamaian selalu menyertai Anda. Namaste.